Itu bagian dari konspirasi barat karena ya untuk menciptakan new endemi katanya gitu. Kemudian mengandung Wolbachia ini nantinya akan berkompetisi, si bakteri berkompetisi dengan virus. Apakah benar nyamuk Wolbachia dapat mengurangi penyebaran DBD? Halo sahabat Santosa, kembali lagi bersama saya Elbis Nobiansyah yang tentunya saya hadir kali ini di hadapan Anda semua dalam segmen Tanya-Tanya Santosa yang akan kita bahas kali ini mengenai Wolbachia, nyamuk viral pelumpuh DBD. Tentu saya tidak sendirian, saya ditemani dengan narasumber saya yang ahli di bidangnya. Itu ada Dr. Sunaryati Sudigdoadi MS SPMKK. Halo dokter. Halo Elbis. Dokter, halo bagaimana kabarnya dok? Santosa semuanya. Kabarnya sehat dok? Alhamdulillah baik, sehat. Selalu baik dok ya. Dokter, berbicara mengenai Wolbachia, nyamuk viral pelumpuh DBD. Di rumor yang beredar nih dok ya, itu bahwa ternyata ini tuh ada nyamuk baru begitu ya dok ya, katanya gitu untuk pelumpuh DBD. Itu betul atau tidak, kita bahas hari ini akhirnya ya. Yang pertama mungkin apa sih dok yang dimaksud dengan nyamuk Wolbachia ini? Oke, Kang Elbi dan juga sahabat Santosa, mungkin saya pertama-tama meluruskan barangkali ya, yang dimaksud dengan Wolbachia itu bukan nyamuk. Jadi Wolbachia ini adalah bakteri, ya. Jadi Wolbachia, nama bakteri ini, nama spesiesnya Wolbachia pipientis gitu. Nah, nyamuk ini sebetulnya secara alamiah dia memang ditemukan pada berbagai jenis serangga, ya, ada pada nyamuk, pada lalat, pada ngengat, lebah, bahkan ya berbagai macam serangga lah. 60-70% dari seluruh serangga itu bisa mengandung bakteri ini begitu. Tapi tidak pada Aedes aegypti yang merupakan nyamuk penyebar dari virus dengue. Seperti itu Kang Elbi. Jadi Wolbachia ini sebetulnya bakteri. Bakteri. Begitu ya dok ya. Dan ternyata tidak hanya ada di nyamuk saja. Gitu. Bahkan lebah pun juga ada di berbagai jenis serangga. Lalu dok, apakah benar nyamuk Wolbachia dapat mengurangi penyebaran DBD? Ya, jadi dari penelitian yang sudah dikerjakan, jadi sebetulnya di Indonesia juga sudah lama ya diteliti. Kalau yang saya baca dan memang ada berita-berita, itu sudah dilakukan sejak tahun 2011. Begitu. Lalu untuk aplikasinya, penyebarannya yang kemudian diuji cobakan bahwa ini efektif juga akan menurunkan dengue, itu baru berjalan sekitar 2018-an lah, begitu ya. Tapi di negara lain juga sudah melakukan penelitian seperti ini. Jadi dengan memberikan atau nyamuk Aedes yang merupakan vektor penyebar dari infeksi virus dengue ini, kalau dia mengandung atau diberikan Wolbachia, maka diharapkan akan menurunkan kasus dengue, karena tentunya nanti akan intinya dia mencegah penyebaran melalui gigitan nyamuk itu gitu. Lalu menurut dokter Titi nih dok, bagaimana mekanisme kerja Wolbachia dalam membuat nyamuk Aedes aegypti mandul dan menghambat penularan DBD? Jadi mekanisme kerjanya itu seperti apa sih dok? Jadi sebetulnya kalau yang diteliti karena kan ingin mengetahui efektivitas dari nyamuk yang berWolbachia ini ya. Awalnya peneliti itu melakukan penyuntikan bakteri pada telur nyamuk Aedes aegypti, yang kemudian pada saat perkembangannya kita tahu kan nyamuk berkembang biak dari telur jadi larva baru jadi nyamuk seperti itu ya. Setelah disuntikan bakteri ini, maka si nyamuk dewasa yang kemudian mengandung Wolbachia ini nantinya akan berkompetisi, si bakteri berkompetisi dengan virus. Jadi sehingga kalau misalnya nyamuk ini membawa virus dengue, si virusnya tidak berkembang biak. Akhirnya kan diharapkan nyamuk-nyamuk yang beredar di lingkungan kita, walaupun ini adalah Aedes yang biasanya menyebarkan virus dengue, karena bakterinya itu sudah mengurangi jumlah virus yang ada di tubuh nyamuk, akhirnya si nyamuk itu kalau misalnya pun menggigit manusia aman, nggak menyebarkan si virus dengue lagi. Mekanisme begitu, jadi dia menghambat perkembangbiakan virus. Jadi secara garis besarnya itu adalah menghambat pergerakan virus. Betul, ya, perkembangan dok, ya? Perkembangan. Lalu dok, apakah ada dampak bagi lingkungan dengan manusia terhadap si usaha ini, atau bahkan dapat mengurangi pandemi nantinya gitu dok? Ya, jadi pada penelitian ini selain melihat
penurunan dari kasusnya nantinya ya setelah disebarkan nyamuk yang berwolbachia ini, juga dilakukan analisis lingkungannya. Jadi apakah memang berbahaya atau tidak jika di lingkungan kita itu banyak beredar nyamuk-nyamuk yang berwolbachia. Pada penelitian itu juga diteliti begitu, dan memang dinyatakan bahwa keamanan lingkungan jika dilakukan penyebaran nyamuk itu tidak akan berubah, jadi tetap aman seperti itu. Oke, jadi aman-aman saja, aman-aman begitu saja, ya dok ya. begitu. Oke, selanjutnya nih dok, apakah Wolbachia didapatkan secara alami tanpa rekayasa genetik? Itu tadi ya, jadi sebetulnya alami banget kan. Jadi benar-benar bakteri yang memang kalau di laboratorium bakterinya dikembangbiakan dulu ya. Kemudian disuntikan pada telur tadi yang kemudian akan berkembang nyamuknya mengandung ini. Sama sekali ini bukan suatu teknologi rekayasa genetik. Jadi si bakteri nggak akan mengubah apa-apa dari si nyamuknya, jadi nggak akan berubah. Katanya kalau direkayasa genetik nanti, oh nyamuknya jadi bionik, jadi robot dan sebagainya gitu kan, yang ditakutkan ya. betul, gitu. Enggak sih, karena bukan suatu rekayasa genetik. Jadi untuk Wolbachia ini adalah sebuah virus yang memang sudah ada secara alami ya. Betul. Di dalam tadi aduk nyamuk itu, bahkan serangga pun seperti lebah juga ada begitu ya dok ya. Namun memang di laboratorium itu dikembangkan terlebih dahulu, baru disuntikan ke telur nyamuk seperti itu ya dok ya. Lalu dok, apakah usaha ini sangat efektif untuk menanggulangi DBD? Kalau karena penelitian yang dilaksanakan, sebetulnya penelitian ini dilaksanakan oleh pusat penelitian di Yogyakarta yang saya tahu literaturnya itu sudah dipublikasi di tahun 2021, karena penelitian sudah berjalan ya, beberapa bulan penyebaran itu, kemudian dihitunglah secara epidemiologi itu kasus-kasus denggi yang ada di area yang ada nyamuknya itu gitu, berwolbachia. Itu pada penelitian itu memang didapat katanya sih ada penurunan. Jadi pada jurnal jelas dicantumkan ada penurunan kasus denggi itu yang dirawat di rumah sakit, di beberapa rumah sakit yang ada di situ. Artinya proses penelitian seperti ini kan harus dibuktikan ya. Itu maka penilaian dan angka yang didapat itu memang ada penurunan kasus gitu ya yang dirawat sih. Oke. Jadi jika ditanyakan apakah usaha ini efektif atau tidak, tentu cukup efektif. Begitu ya, dok betul. ya. Oke, dan sangat membantu begitu ya dok ya untuk menghambat perkembangan dari virus tadi ya. Oke. Lalu bagaimana seharusnya peran dokter dan praktisi kesehatan termasuk dokter Titi sendiri nih dalam mendukung program penanggulangan DBD dengan menggunakan si Wolbachia ini? Betul ya. Jadi mungkin kalau menurut saya peneliti-peneliti di tempat lain juga perlu juga melakukan ini, karena penelitian ini untuk melihat efektivitas di seluruh Indonesia gitu ya, perlu juga dilakukan di area-area yang lebih luas. Mungkin pusat penelitian di Indonesia ini, apakah di Jawa atau di luar Jawa, mencoba juga melakukan teknologi seperti ini sehingga penyebaran dari nyamuk berwolbachia ini akan menyebar banyak, sehingga secara keseluruhan di Indonesia akan terbukti bahwa betul ini efektif akan menurunkan kasus denggi di Indonesia gitu ya. Jadi kalau saya sebagai orang di laboratorium menghimbau para peneliti di tempat lain juga nyoba deh gitu ya, seberapa besar sih angkanya, penurunannya gitu. Lalu dok, jika tadi mungkin dokter ada suggest nih gitu ya dok, atau ada saran untuk para peneliti-peneliti bahwa dicoba deh begitu ya dok ya. Maka sejauh mana sih dok pemantauan dan evaluasi dari seorang dokter mikrobiologi diperlukan untuk menilai keberhasilan program ini? Kalau penilaian itu ya barangkali kita berkoordinasi ya. Biasanya pusat-pusat penelitian berkoordinasi, kemudian nanti kita melaporkan di seluruh Indonesia di area ini seperti apa, area ini seperti apa. Termasuk juga sebetulnya kami yang ada di mikrobiologi ini memberikan edukasi atau menjelaskan suatu persepsi yang benar ya. Jadi supaya tugas kami ya, supaya tidak ada hoax, ada berita-berita yang disinformasi seperti itu. Itu sebetulnya tanggung jawab kita juga gitu. Jadi seperti ini ya, misalnya orang mengatakan bahwa nyamuk Wolbachia begitu, padahal Wolbachia adalah
bakteri. Nyamuknya tetap nyamuk Aedes aegypti karena memang yang merupakan sumber penularan atau vektor penularan virus dengue ini adalah Aedes. Si Aedesnya dibuat menjadi mengandung Wolbachia gitu. Ini. Baik, selanjutnya nih Dok, apa saran Dokter Titi terkait pemanfaatan teknologi Wolbachia dalam strategi jangka panjang untuk eliminasi DBD khususnya di Indonesia? Ya, jadi tadi kalau memang sudah ada nilai angka-angka ya di seluruh Indonesia dan memang efektif ya, kita mungkin akan mengusulkan kepada pemerintah agar program ini didukung dan bahkan menjadi program pemerintah untuk masyarakat kita agar ini nanti penyebaran dari bakteri ini dilaksanakan di berbagai daerah, walaupun sebetulnya ini akan membantu menurunkan ya. Saya tetap selalu mengingatkan kepada masyarakat yang memang sudah sejak dulu itu kan disampaikan bahwa untuk mencegah penularan dari infeksi virus dengue ini tetap kita harus melaksanakan 3M. Oke, apa aja tuh Dok 3M? Masyarakat sudah pasti mengenal ya, mengubur, menutup, dan apalagi ya satu kok saya jadi lupa. Menguras bukan? Menguras. Tapi masih ada plus-plusnya, macam-macam gitu. Misalnya di rumah menggunakan kelambu kalau memang banyak nyamuk di rumahku gitu ya. Betul. Pakai kelambu, kemudian menggantung baju-baju di kamar tuh jangan banyak-banyak dan banyak sekali MM-nya itu gitu. Jadi biasanya dari pemerintah tuh sudah ada ya pencegahan dari infeksi dengue itu atau DBD orang awam bilangnya 3M plus MM yang lain gitu. Oke, terima kasih dokter nih Dok atas saran dari dokter. Jadi semoga memang program ini dapat menjadi program pemerintah juga begitu ya Dok ya, untuk membantu masyarakat juga nih sahabat sekalian. Dan tadi sudah diinformasikan oleh Dokter Titi bahwa sahabat sekalian harus menjalani atau pola hidup yang bersih begitu ya Dok ya, menghindari adanya sarang-sarang nyamuk yang ada di rumah, di kamar mandi ataupun di kamar. Dan sahabat sekalian, kita sekarang sesuai dengan segmennya yaitu Tanya-Tanya Santosa. Dokter sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita karena kita sudah share nih di hari sebelumnya mengenai si Wolbachia ini. Ternyata memang Dok, banyak sekali sahabat sekalian yang mungkin masih awam terkait Wolbachia ini, sehingga banyak sekali dari sahabat sekalian yang bertanya, ini tuh nyamuk jenis apa sebetulnya begitu ya Dok ya. Ada juga yang bilang katanya, ini bagian dari konspirasi seperti itu Dok. Amin. Mungkin yang pertama akan kita bahas ya Dok ya, dari pertanyaan sahabat kita dari @ganjar.azai katanya, apakah nyamuk ini berbahaya? Lalu tanda-tanda terkena nyamuk ini gimana dan solusinya gimana? Begitu Dok. Oke, sahabat Ganjar ya. Iya, betul. Baik, sebetulnya tadi sudah dijelaskan. Kalau kita bicara Wolbachia, lagi-lagi sahabat Santosa jangan salah persepsi ya. Wolbachia ini bukan nama nyamuk. Jadi nyamuknya tetap namanya Aedes aegypti yang pembawa dari virus dengue, yang dia akan diberikan bakteri yang namanya Wolbachia, sehingga turunan dari nyamuk yang sudah berWolbachia ini akan terus membawa Wolbachia dan akan mengurangi jumlah virus yang ada di dalam nyamuk, bahkan akan diturunkan atau bahkan dihilangkan ya, sehingga nanti si nyamuk-nyamuk yang berWolbachia ini tidak lagi mengandung virus dengue yang akan menyebar seperti itu. Jadi ini bukan konspirasi kalau kita sebagai peneliti. Betul, sebagai peneliti itu memang ada buktinya sih, karena kan suatu penelitian itu dilakukan secara laboratorium, kemudian diteliti benar-benar, kemudian bagaimana efeknya itu ya, dan tidak dilakukan sesaat saja. Jadi ini jangka panjang. Seperti tadi ya di UGM itu mulai diteliti tahun 2011 ya, kemudian penyebaran nyamuknya itu baru belakangan 2018 seperti itu. Jadi, karena ada tahap-tahap sih ya, penelitian itu ada tahapnya. Jadi apakah nyamuk ini berbahaya? Enggak. Sebetulnya tidak ya Dok ya. Dan tidak berbahaya. Itu bukan nyamuk begitu ya Dok ya, bukan jenis nyamuk baru ternyata ya. Itu tidak berbahaya karena bukan rekayasa genetik tadi ya. Selanjutnya nih Dok, ada juga pertanyaan dari
N Monalisa 26 underscore katanya. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali atau ditegaskan kembali nih oleh Dokter Titi. Tadi sudah diinformasikan juga oleh Dokter Titi. Mengapa bisa dikatakan nyamuk Wolbachia dapat mengatasi DBD? Apakah sudah ada bukti nyatanya? Katanya gitu. Mungkin boleh diinformasikan lagi diulang. bukti nyatanya, Dok. Kalau tadi sahabat Santosa sudah mendengarkan penjelasan saya, jadi untuk membuktikan bahwa nyamuk berwolbachia ini efektif untuk menurunkan infeksi denggi, itu tentunya dari penelitian jangka panjang yang diteliti dari berbagai aspek, ya, jelas bahwa ini mempunyai efektivitas diharapkan ya, dan buktinya setelah terhitung angka infeksi denggi di rumah sakit itu menurun, artinya ya penelitiannya nggak sia-sia sih gitu ya. Jadi ketika ditanya apakah sudah ada bukti nyatanya, tentu sudah ada begitu ya, Dok ya. Baik, selanjutnya ini, Dok, ada juga yang tidak kalah menarik ini, Dok, pertanyaan dari sahabat kita. Ini dari underscore Rizky Mubarok katanya, itu bagian dari konspirasi barat katanya untuk menciptakan new endemi katanya gitu. Mungkin tanggapan dari Dokter Titi nih untuk pertanyaan dari sahabat kita, bagaimana, Dok? Ya, memang sih masyarakat selalu, kenapa ya kok banyaknya berpikiran negatif begitu ya. Hal-hal dari barat itu memang ada beberapa hal yang tidak baik sih ya. Tapi kita kan harus mempelajari mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi memang teknologi ini barangkali awal penelitiannya itu di negara barat ya, tapi untuk aplikasinya kemudian dicobakan di laboratorium oleh peneliti-peneliti yang juga tidak kalah jagonya dari negara-negara barat ya, yang kemudian diaplikasikan di negara kita juga gitu loh. Jadi sebetulnya sudahlah kita berpikiran positif saja. Ini bukan konspirasi yang tidak baik dari negara barat ya. Jadi kita berpikir positif bahwa setelah kita teliti oleh ahli-ahli kita, itu memang dapat terbukti bahwa memang ini sebetulnya mempunyai manfaat yang kita harapkan bagus lah gitu. Jadi untuk sahabat dari underscore Rizky Mubarok itu tidak perlu khawatir nih bahwa hal tersebut adalah bukan konspirasi barat seperti itu ya, Dok ya, yang menyatakan new endemi gitu. Jadi memang tidak kalah jagonya nih gitu ya laboratorium yang ada di kita, dan itu sangat membantu juga untuk masyarakat kita begitu ya, Dok ya. Oke, selanjutnya nih, Dok, ada pertanyaan dari sahabat kita juga dari @vpfliham katanya. Arti dari kata Wolbachia itu apa sih, Kak Admin katanya? Cukup asing mendengar kata itu. Apakah Wolbachia itu memang ada artinya atau gimana, Dok? Ya, oke. Kita sahabat panggil Santosa, aja Vipet Filan. Ya, saya sebut aja sahabat Santosa ya, Kang Helbi. Jadi Wolbachia itu sebetulnya berasal dari nama orang yang menemukan Mr. Wolbach, Bert Simeon Bert Wolbach gitu ya. Jadi akhirnya si bakteri ini disebut Wolbachia karena kalau secara mikrobiologi itu banyak juga loh bakteri-bakteri lain yang diberi nama berdasarkan orang yang menemukan, peneliti yang menemukan. Contohnya lah, salah satu contoh yang gampang ya, Mr. Pasteur gitu ya, menemukan bakteri yang namanya Pasteurella. Kemudian Mr. Kleb menemukan bakteri, kemudian bakterinya disebut Klebsiella dan lain-lain gitu. Jadi banyak kalau secara mikrobiologi nama-nama bakteri yang diberi nama berdasarkan penemunya, nama penemunya. Semoga sudah terjawab nih ya, sahabat. Oke, selanjutnya ada juga yang menarik nih, Dok. Dari @deriskalsi katanya, perbedaan secara fosik antara nyamuk jahat dan nyamuk Wolbachia katanya kayak gitu. Iya, jadi kan tadi nyamuk Wolbachia itu bukan nyamuk gitu ya. Jadi nyamuknya tetap Aedes gitu ya. Aedes yang mengandung Wolbachia atau yang tidak mengandung Wolbachia itu tidak bisa dibedakan karena dia tidak akan merubah karakter nyamuknya sampai dengan bentuknya dan sebagainya. Misalnya kita kan juga mengenal banyak nyamuk juga ya. Di Indonesia misalnya lah nyamuk Anopheles itu kan juga salah satu penyebar dari penyakit malaria. Ya, kita katanya kalau di rumah-rumah ada nggak sih nyamuk
Anopheles gitu ya. Anopheles kan banyaknya di area-area yang berawa-rawa, makanya kalau di daerah yang perumahan banyaknya justru yang Aedes, karena Aedes tuh senengnya hidup di air-air yang jernih gitu kan. Kalau Anopheles beda. Kemudian nyamuk lain yang biasa-biasa di rumah kita itu dari genus namanya Culex. Nah, kalau genus-genus itu secara fisik bisa dibedakan. Anopheles dengan Aedes misalnya, itu kita bisa bedakan dari cara menggigitnya, dari kaki-kakinya yang katanya belang-belang putih itu kalau Aedes kan seperti itu. Nah, sementara Aedes yang berwolbachia dan Aedes yang normal itu tidak bisa dibedakan fisiknya, begitu sahabat Santosa. Jadi secara fisik itu tidak bisa dibedakan karena tidak akan merubah karakter nyamuk itu sendiri, begitu juga. Karena Wolbachia itu adalah sebuah bakteri, begitu tidak akan dengan nyamuk yang sudah dimasukkan Wolbachia atau yang mengandung Wolbachia, nyamuk tersebut akan menjadi ungu misalnya atau jadi kuning gitu, tidak ya dok ya? Oke, jadi sudah terjawab nih ya sahabat. Selanjutnya nih dok, ada juga yang menarik, itu dari @Intan Purnama katanya. Nyamuknya keturunan mana Min? Katanya gitu. Mungkin ini sudah dijawab tadi oleh Dok Titi bahwa keturunan apa dibikin lah ya. Ini bukan nyamuk begitu ya dok ya. Ini adalah bakteri yang ada pada nyamuk Aedes tadi begitu ya dok ya. Oke, dan ada juga pertanyaan dari @Arianti_Linda. Jadi apakah nyamuk Wolbachia berbahaya? Bagaimana cara mengenali nyamuk Wolbachia? Sudah dijawab juga bahwa Wolbachia itu adalah bukan nyamuk, tapi itu adalah sebuah bakteri yang ada di dalam nyamuk, begitu ya dok ya. Dan untuk mengenalinya itu tidak bisa dilakukan pengecekan secara fisik karena tidak bisa merubah karakter dari nyamuk itu sendiri ya dok ya. Oke, selanjutnya nih dok. Di sini ada dari @Genioresing katanya. Apakah nyamuk bisa melahirkan katanya? Ya, jadi kalau kita belajar biologi ya zaman SMA atau SMP sekarang ya SMP ya, nyamuk bertelur. Makanya kan sebetulnya yang kita sekarang laksanakan untuk 3M itu juga kan sebetulnya untuk selain tentunya kalau nyamuk-nyamuk yang sudah jadi serangga biasanya kita bunuh dengan penyemprot nyamuk lah ya. Nah, sementara kalau yang dalam bentuk telur dan larva kita berikan bahan-bahan yang bersifat larvasidal atau yang membunuh telur. Jadi intinya bahwa serangga itu nggak beranak ya. Jadi bertelur. Nah, telur nanti jadi larva, larva jadi nyamuk, dan nyamuk ini tadi kalau misalnya nyamuknya ini sudah dikasih Wolbachia, turunannya juga masih akan mengandung ini. Karena tadi Wolbachia sebenarnya bakteri yang normal secara alami ada di serangga selain ini. Nah, ini dibikin gitu. Iya. Jadi untuk sahabat dari Genioresing, nyamuk tidak melahirkan ya, tapi bertelur. Betul. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih dok, pertanyaan dari @Fitria Cici katanya. Jika terkena gigitan nyamuk Wolbachia, apakah sama dengan kita sudah divaksin DBD? Katanya dok. Oke, jadi intinya adalah kalau vaksin ya, kalau vaksin misalnya vaksin mencegah denggi, berarti kan harus dibuat atau disuntikan nantinya vaksin yang mengandung virus. Karena untuk mencegah seseorang kena virus kita harus ada antibodi yang akan melawan virus yang masuk. Sementara kalau nyamuk ini kan intinya Wolbachia, bakteri gitu. Jadi kalau kita digigit nyamuk yang berwolbachia itu tidak berarti bahwa orang akan mendapatkan kekebalan seperti kalau disuntik dengan vaksin seperti itu. Oke. Selanjutnya ada lagi dari @Wiwi Nugraini katanya. Apakah nantinya nyamuk ini akan dapat tersebar merata di Bandung? Oke, jadi sesuai harapan dokter tadi ya dok ya. Kalau itu nanti tadi penyebaran atau penelitian dilakukan di area-area untuk menyebarkan nyamuk berwolbachia supaya menurunkan denggi, tentunya ya kalau memang peneliti di Bandung membuat nyamuk seperti itu diharapkan akan menyebar, karena kalau penelitian itu hanya di area Jawa Tengah dalam hal penelitian yang sudah dipublikasi itu kan di Jogja, Bantul, Sleman dan sebagainya, kita tahu secara biologis juga
area terbang nyamuk itu ada diameternya ya, dia nggak bisa terbang jauh, jadi kita nggak dapat import nyamuk dari Jogja masuk ke sini gitu. Jadi harus dibuat secara lokal dan disebarkan secara lokal juga. Oke, jadi mungkin untuk sahabat sekalian bisa di-share juga nih informasi terkait isu ini begitu ya Dok, terkait program ini agar semua orang khususnya para peneliti di luar sana atau di Kota Bandung nih sesuai dengan pertanyaannya itu dapat aware begitu ya Dok ya, dan dapat menyamakan persepsi bahwa hal ini adalah penting begitu ya Dok ya. Yang besar harapannya Dr. Titi tadi sudah menginformasikan bahwa ini bisa menjadi program pemerintah begitu ya Dok ya. Oke, selanjutnya nih Dok, dari @buter_parts, saya mau tanya apa risiko jika bagi manusia, dan jika ada risikonya berapa persen gitu katanya, pengobatannya adakah katanya gitu. Ya, jadi karena intinya bahwa nyamuk, tadi bakteri ini saya belum menceritakan. Jadi bakteri ini adalah bukan bakteri yang bersifat patogen pada manusia. Jadi kalaupun seekor nyamuk mengandung Wolbachia ya kemudian gigit, kemudian takutnya bakterinya masuk ke badan manusia gitu ya. Nah, ini bukan bakteri yang patogen untuk manusia, jadi aman gitu. Jadi intinya kalau misalnya nyamuk berwolbachia menggigit seseorang, bahaya nggak sih ke manusianya gitu? Ya kayak digigit nyamuk biasa aja sih. Artinya bahwa sifat bakteri ini bukan bakteri yang patogen untuk manusia. Artinya si bakterinya tidak akan menyebabkan penyakit pada manusia, seperti itu. Jadi itu aman, sih aman. Betul. Oke, jadi untuk sahabat sekalian sebetulnya banyak sekali nih Dok pertanyaan yang masuk, namun ada yang similar atau mirip-mirip nih pertanyaannya. Jadi sahabat sekalian mohon maaf tidak bisa kita bacakan untuk semuanya pertanyaannya karena ada yang mirip-mirip juga, dan saking banyaknya nih Dok ya tentang tanya-tanya Santosa, berarti tandanya sahabat sekalian itu sangat interest atau sangat ingin tahu, keinginan tahunya sangat besar terkait bakteri-bakteri apalagi nyamuk seperti itu gitu. Jadi sahabat sekalian dapat disimpulkan nih informasi dari Dr. Titi bahwa Wolbachia ini bukan satu nyamuk atau satu jenis nyamuk begitu Dok ya, namun sebuah bakteri yang memang secara alami sudah ada di dalam serangga, contohnya seperti nyamuk itu yang dikembangkan kembali dan dapat bermanfaat untuk mengurangi begitu ya, memperhambat penyebaran DBD begitu ya Dok ya. Gitu, baik Dokter. Mungkin ya dengan penjelasan ini juga saya mengharapkan masyarakat memahami yang benar gitu ya. Jadi apa sebetulnya yang benar terkait dengan Wolbachia, kemudian tidak percaya langsung dari video-video yang menyebar melalui medsos dan sebagainya. Tolong dilihat dulu pembuktiannya, dilihat pada literatur secara ilmiah lah gitu ya, bahwa memang ada nggak sih sebetulnya bahayanya dan sebagainya. Kalaupun sahabat Santonya penasaran ceritanya ya, bisa juga kok mencari ya, googling tentang apa kebenarannya dari literatur atau dari Badan Kesehatan Dunia seperti WHO. Itu juga banyak laporan penelitian terkait dengan ini. Jadi tadi seperti saya sampaikan, jadi jangan sampai mendapatkan suatu dari media-media yang disinformasi sebetulnya. Pesan saya sih itu gitu ya. Kalau mau tanya ya mangga tanya ke sahabat Santosa, ke IG Live atau yang lain-lain gitu ya, ke ahlinya, mangga. Betul, jadi sahabat sekalian sudah diinformasikan nih oleh Dr. Titi bahwa sahabat sekalian harus lebih spesifik dalam menerima informasi, terutama untuk saat ini banyak sekali informasi-informasi yang beredar, baik itu di sosial media ataupun dimanapun itu, harus lebih aware dan harus lebih mencari tahu kepastiannya seperti apa. Dan untuk sahabat sekalian nih, untuk memastikan informasinya seperti apa, itu pantengin terus atau follow Instagram kita yang mana banyak sekali informasi-informasi seperti kali ini adanya segmen tanya-tanya Santosa begitu ya Dok ya. Baik Dokter Titi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sekalian nih Dok. Gitu kan, semoga Dokter Titi nanti ke depannya kita bisa ada informasi-informasi terbaru nih dari Dokter Titi yang di-share untuk sahabat sekalian. Dan sahabat juga terima kasih sudah stay dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk ada selalu pesan juga loh share. saya. Boleh Dokter. Sebelum saya tutup mungkin ada satu pesan terakhir dari Dokter Titi. Silakan Dok. Oke. Jadi sebetulnya pesan saya setiap kali saya menjelaskan tentang suatu penyakit untuk kita tidak terkena penyakit, terutama penyakit penular, penyakit infeksi, itu tetap kita harus memperhatikan PHBS.
perilaku bersih dan sehat. Ya, dalam kaitan denggi misalnya kita harus bersih-bersih supaya tadi sumber nyamuknya di rumah itu tidak boleh ada sehingga tidak mudah kita terinfeksi oleh denggi gitu. Ditambah lagi mungkin satu pantun. Boleh dokter, silahkan. Mangga, saya akan membacakan ya, soalnya nggak hafal nih. Gitu. Silahkan dokter. Saat pagi makan buah. Cakep. Makan buahnya bersama teman. Cakep. Semua penyakit dapat dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Terima kasih dokter, pantun yang luar biasa, sahabat sekalian. Mencegah atau kesehatan, menjaga kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Dokter, sekali lagi terima kasih dengan pantun yang luar biasa. Kita sampai bertemu lagi di next kesempatan, dan sahabat sekalian juga terima kasih sudah stay dari awal sampai dengan akhir di segmen Tanya-Tanya Santosa. Sampai bertemu lagi di segmen Tanya-Tanya Santosa selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat sahabat Santosa.